Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno NIM 21812149058. Saya akan menyampaikan presensi proposal skripsi dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dalam pasal 38 ayat 2 menyatakan juga bahwa penetapan APB Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 3. Bahwa ketentuan dalam peraturan mengharapkan agar APB Desa ditetapkan lebih awal agar ada jeda waktu bagi desa untuk mempersiapkan pelaksanaan APB Desa tahun berikutnya dengan baik. 4. Penetapan APB Desa dilaksanakan pada tanggal 31 Desember sehingga ada keterlambatan penetapan. Identifikasi masalah. 1. Adanya keterlambatan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Tahapan perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Batasan masalah. Perencanaan pengelolaan keuangan desa Kasiman berdasar Permendagri nomor 20 tahun 2018. 2. Perencanaan pengelolaan keuangan desa Kasiman tahun anggaran 2022. Rumusan masalah. 1. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kasiman sudah dilaksanakan sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018? 2. Apakah kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, tahun anggaran 2022 apakah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. 2. Untuk mengetahui kendala perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Manfaat penelitian. 1. Bagi pemerintah Desa Kasiman dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dihasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. 2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu bagi para pembaca. Diharapkan juga peneliti ini bisa menambah referensi untuk penyelenggaraan penelitian-penelitian ke depannya. Bab 2 Kajian Pustaka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas transparansi, akuntabel, serta partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bagian sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menyesuaikan perencanaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku
dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis penelitian-penelitian kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sumber data. Satu, data primer merupakan data yang diperoleh dari responden terkait masalah yang diteliti terkait perencanaan keuangan di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, tahun anggaran 2022. Dua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, desakan, laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen perencanaan desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, tahun 2022. Teknik pengumpulan data. Satu, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat kejadian sebagai yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu wawancara interview yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terlalu. Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen perencanaan keuangan desa meliputi dokumen RPJM, RKP desa, APB desa. Analisis data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu, pengumpulan data. Pada tahapan ini peneliti melaksanakan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan para narasumber, dan membuat dokumentasi terkait observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Data yang terkumpul dipilih sesuai dengan sifat narasumber yang diteliti. Dua, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan sejumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Tiga, penyajian data. Penyajian data mempunyai tujuan untuk melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian tertentu dan penelitian. Empat, kesimpulan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.